A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku kali ini, yaitu aku akan menceritakan kisah pertama dari kumpulan 65 dongeng teladan anak muslim. Tanpa membuang-buang waktu, ayo kita masuk ke kisah yang pertama, yaitu lupa diri karena kaya raya. Siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat beliau. Di antara sederetan para sahabat yang makmum di belakang Rasulullah, nampak seorang tengah baya yang kusut rambutnya dengan berpakaian lusuh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid atau berdoa terlebih dahulu. Rasulullah menegurnya, "Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid adalah kebiasaan orang-orang munafik?" Salabah menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata? Terpaksa ia berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat saat ini. Istriku di rumah belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan kali ini. Pakaian yang hanya sepasang ini kami pergunakan sholat secara bergantian. Kami sangat miskin. Untuk itu, wahai Rasul, jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum dan mendengar penuturan Salabah, lalu beliau berkata, "Salabah, sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta, tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Salabah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa seorang utusan Allah pasti didengar Allah. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Salabah. Hingga keesokan harinya, ia kembali menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau mendoakannya agar menjadi orang yang kaya. Rasulullah kembali menasihati, "Wahai Salabah, demi zat diriku berada di tangannya, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkannya. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi. Semua orang akan sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya, engkau akan lupa beribadah kepada Allah." Salabah terdiam mendengar nasihat Rasulullah, namun dalam hatinya tercamuk. Akhirnya Salabah pulang. Ia merasa malu apabila terus memaksa Rasulullah agar mendoakannya. Namun keesokan harinya, ia tak kuasa menahan dorongan hatinya untuk segera terbebas dari belenggu kemiskinan yang kian menghimpitnya. Ditemuinya Rasulullah. Ia memohon untuk yang ketiga kalinya agar Rasulullah mau mendoakannya. Kali ini Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau mengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah
Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. Peliharalah kambing ini baik-baik, pesan Rasulullah. Salabah pula membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya, kata Salabah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Salabah yang dulu miskin dan lusut telah berubah menjadi orang yang kaya dan terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah. Pagi itu Salabah berjalan-jalan meninjau kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang terus berkembang biak. Aku harus pindah dari sini, mencari lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingku, kata Salabah. Akhirnya Salabah menemukan lahan yang luas di pinggiran Madinah. Di sana ia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Namun demikian perkembangan kambing-kambing Salabah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kandang-kandang yang baru dibangun itu pun sudah penuh sesak oleh ribuan kambing. Dengan demikian, setiap hari Salabah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setia sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu sholat zuhur dan asar saja. Kini kandang-kandang yang baru dibangun Salabah di pinggir Madinah sudah tidak lagi memenuhi syarat. Maka ia memutuskan untuk mencari area yang lebih luas lagi. Tentu saja area yang masih sangat luas itu berada jauh di luar Madinah. Salabah sudah tidak memikirkan lagi bagaimana ibadahnya bila jauh dari Madinah. Kepalanya sudah dipenuhi dengan kubu-budupannya atau cinta dunia. Hingga ia datang ke masjid hanya seminggu sekali, yaitu pada waktu sholat Jumat. Dengan semakin derasnya harta yang mengalir di rumah Salabah, kini ia lebih senang tinggal di rumah daripada jauh-jauh datang ke masjid. Bahkan sholat Jumat pun ia tidak datang ke masjid. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya. Lembah-lembah di Madinah maupun di luar Madinah telah penuh sesak dengan kambing-kambing Salabah." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah dinisab zakat didatangi, tak terkecuali Salabah pun mendapat giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat zakat di hadapan Salabah. Kemudian setelah dihitung dan di seluruh harta kekayaannya ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka Salabah mukanya berubah marah. Ia berang, "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti, pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik upeti?" "Hah? Aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku," kata Salabah. Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah kepada Rasulullah. Beliau bersedih
telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin, namun setelah kaya ia telah berpengaruh dengan harta kekayaannya itu. Sungguh celaka Salabah, celakalah engkau. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik. Ayat itu segera menyebar ke seluruh muslimin di Madinah, hingga ada salah seorang kerabat Salabah yang datang memberitahunya, celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu. Salabah tergenun. Ia baru sadar bahwa nafsu angkara murka telah lama memperbudaknya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, sebab kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditarburkan di atas kepala Salabah. Inilah perumpamaan amalanmu selama ini. Sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tetapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah. Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar bahwa Rasulullah telah wafat. Ia semakin bersedih karena taubatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Salabah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ia datang dengan membawa zakatnya. Abu Bakar menerimanya. Abu Bakar hanya berkata, Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu. Bagaimana mungkin aku mau menerima zakatmu lagi? Demikian pula di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Salabah mencoba menyerahkan zakatnya. Umar pun tidak mau menerima sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerima zakatnya. Bahkan sampai Khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima zakatnya. Salabah karena Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak mau menerima zakatnya. Kehidupan yang hina dan penuh kemurkaan Allah telah menimpa seorang sahabat Rasulullah yang telah tenggelam di dalam gelimang harta hingga menyeretnya ke lembah kemunafikan. Ia telah melalaikan kewajibannya. Ia telah mengingkari janji-janjinya. Ia telah melecehkan kemuliaan Allah dan Rasul-Nya sehingga membuahkan penderitaan yang kekal abadi di dalam neraka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.